kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana asal nilai sinus dan kosinus yang kita gunakan sehari-hari? Ternyata kuncinya ada pada sebuah bentuk geometris sederhana. Mari kita pelajari bersama tentang fungsi trigonometri. Definisinya, fungsi trigonometri akan jauh lebih mudah dipelajari jika kita menggunakan lingkaran satuan. Lingkaran ini sangat istimewa karena memiliki jari-jari sepanjang satuan. Jika kita meletakkan pusatnya tepat di titik 0,0, maka lingkaran ini memiliki persamaan matematis X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Nah, sekarang mari kita buat sebuah definisi. Andaikan ada sebuah nilai T yang menentukan posisi titik P, X, Y pada lingkaran ini. Disinilah keajaibannya, nilai sin T sama dengan koordinat Y dan nilai cos T sama dengan koordinat X. Mari kita ingat kembali rumus perbandingan trigonometri dasar. Pada segitiga siku-siku, sin alfa adalah sisi depan dibagi sisi miring. Cos alfa adalah sisi samping dibagi sisi miring. Tan alfa adalah sisi depan dibagi sisi samping. Karena dalam lingkaran satuan, sisi miringnya adalah 1, maka nilai sinus dan kosinusnya langsung merujuk pada tinggi Y dan lebar X segitiga tersebut. Sekarang kita akan membahas pondasi paling penting dalam trigonometri, yaitu sifat-sifat dasar sinus dan kosinus. Memahami sifat ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan berbagai persoalan matematika yang lebih kompleks nantinya. Mari kita mulai. Nah, perhatikan pada tabel tersebut. Sifat yang pertama adalah kesamaan Pythagoras. Rumusnya sin pangkat 2T tambah cos pangkat 2T sama dengan 1. Mengapa ini disebut Pythagoras? Karena hubungan ini muncul langsung dari persamaan lingkaran satuan. Pada dasarnya ini mencerminkan hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku di dalam lingkaran tersebut. Selanjutnya kita punya sifat kofungsi. Perhatikan rumus sin. Pi per 2 kurang T sama dengan cos T dan sebaliknya. Secara geometris titik T dan Pi per 2 kurang T bersifat simetris terhadap garis Y sama dengan X. Ini berarti koordinat sinus dan kosinusnya saling tukar posisi. Intinya, nilai sinus sebuah sudut akan sama dengan nilai kosinus sudut komplemennya. Sifat yang ketiga adalah periodik. Fungsi sinus dalam kosinus adalah fungsi yang berulang. Karena satu putaran penuh lingkaran adalah 2pi, maka nilai sin T tambah 2pi akan menjadi sin T. Begitu pula dengan kosinus. Jadi sejauh apapun kita memutar sudutnya, setiap kelipatan 2pi nilainya akan selalu sama. Terakhir, ada sifat ganjil genap. Di sini ada perbedaan penting. Sinus adalah fungsi ganjil, artinya sin min T sama dengan min sin T. Tanda negatifnya keluar dari fungsi. Sedangkan kosinus adalah fungsi genap, di mana cos min T sama dengan cos T. Tanda negatifnya seolah-olah hilang karena grafiknya simetris terhadap sumbu Y. Oke, di sini aku bakal bedah slide ini sampai tuntas biar kamu paham logika di balik grafik trigonometri yang kelihatannya cuma garis meliuk-liuk. Yuk, lihat poin pertama di atas. Di situ tertulis fungsi sin T dan cos T berkisar dari min 1 sampai 1. Secara sistematis, ini artinya range atau daerah hasil fungsi ini terbatas.
Seberapapun besar angka yang kita masukkan, hasilnya nggak akan pernah lebih dari 1 ataupun kurang dari min 1. Lalu, mereka berulang setiap 2 pi. Inilah yang kita sebut dengan periode. Jadi, gelombang ini punya siklus yang konsisten selamanya. Sekarang masuk ke bagian yang paling seru, yaitu grafik. Di situ disebutkan kalau sinus adalah kosinus yang digeser ke kanan sejauh pi per 2. Cara bedainnya, lihat titik pusat 0. Grafik sinus yang bergaris biru itu mulainya dari 0, karena sin 0 sama dengan 0. Sedangkan kosinus yang bergaris merah itu mulainya dari puncak, karena cos 0 sama dengan 1. Pergeserannya itu, kalau kita perhatikan puncaknya, puncak merah ada di 0, sedangkan puncak biru ada di pi per 2. Selisihnya pas, pi per 2 atau 90 derajat. Jadi, mereka itu sebenarnya sama, cuma beda fase atau waktu mulainya aja. Nggak cuma itu, dari 2 fungsi dasar tadi, lahirlah 4 fungsi lain yang bisa kita lihat di pojok kiri bagian bawah. Yang pertama, tan T adalah hasil bagi dari sin T per cos T. Cot T kebalikan dari tangen atau 1 per tan T. Yang ketiga, secant T kebalikan dari cos, yaitu 1 per cos T. Yang keempat, kosekan T kebalikan dari sin, yaitu 1 per sin T. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang hubungan dengan trigonometri sudut. Dalam kalkulus, ukuran radian lebih mendasar dan umum digunakan. Sudut lurusnya adalah 180% sama dengan V radian. 1 radian sekitar 57,29578%. 1% sekitar 0,0174533 radian. Panjang busur S pada lingkaran dengan radius R. Panjang busur S dari potongan busur dengan sudut pusat T radian adalah S sama dengan RT. Jika R sama dengan 1 lingkaran satuan, maka panjang busur S sama dengan T sudut dalam radian. Fungsi trigonometri sudut theta dan bilangan real T. Jika theta adalah sudut berukuran T radian, maka sin theta sama dengan sin T, cos theta sama dengan cos T. Penting, selalu ubah dari derajat ke radian sebelum melakukan perhitungan kalkulus. Jadi kita di sini selanjutnya akan membahas tentang ringkasan-ringkasan kesamaan-kesamaan penting trigonometri. Nah, di sini ada beberapa ringkasan penting trigonometri. Yang pertama ada kesamaan-kesamaan ganjil genap. Nah, ini dia. Kemudian ada kesamaan kofungsi. Terus selanjutnya ada kesamaan Pitagoras. Di sebelah sini. Kemudian di sini ada kesamaan penjumlahan. Selanjutnya ada kesamaan sudut ganda. Dan yang ini kesamaan setengah sudut. Dan terakhir kesamaan hasil kali. Nah, kesamaan-kesamaan ini penting untuk diingat dan dipelajari karena kesamaan-kesamaan ini sangat berguna untuk menyelesaikan proses penyederhanaan, pembuktian, dan menyelesaikan soal-soal matematika, khususnya di bidang kalkulus dan geometri. Sekarang kita masuk kepada contoh soal. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal trigonometri, jadi soal yang pertama ini kita menggunakan rumus radian sama dengan derajat kali pi per 180 derajat. Soal nomor 1, konversikan yang berikut ke radian. Gunakan pi dalam jawaban. Jadi di sini di soal nomor 1 ada beberapa soal. Yang pertama soal E 600 derajat. Yang kedua soal F 720 derajat, yang ketiga itu soal G 18 derajat. Nah, ini semuanya disuruh ubah dalam bentuk pi. Jadi kita selesaikan dulu soal yang E 600 derajat. Nah, pertama-tama kita masukkan 600 derajat ini ke rumus. Nah, jadi hasilnya 600 kali pi per 180. Jadi sama dengannya 600 per 180 pi. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan cara sama-sama dibagi dengan 60.
Nah, 600 bagi 60 sama dengan 10. Kemudian 180 dibagi dengan 60, jawabannya 3. Jadi hasilnya adalah 10 per 3 pi. Nah, kemudian kita selesaikan soal yang F 720 derajat. Kita ubah dalam bentuk pi. Yang pertama kita masukkan ke rumus sama kayak tadi, 720 kali pi per 180 sama dengan 720 per 180 pi. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan cara sama-sama dibagi dengan 5. 720 dibagi 5 sama dengan 144, 180 dibagi 5 sama dengan 36. Kemudian 144 tersebut kita bagi dengan 36, jadinya 4. Maka hasilnya adalah 4 pi. Yang terakhir soal G, 18 derajat. Nah, di sini kita masukkan kembali ke rumus. Setelah masukkan ke rumus, hasilnya yaitu 18 kali pi per 180 sama dengan 18 per 180 pi sama dengan, kita sederhanakan lagi dengan cara membagi dengan 3, yaitu 18 dibagi 3 jawabannya 6, 180 dibagi 3 jawabannya 60. Jadi 6 per 60 pi. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga menjadi pi per 10. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, untuk memecahkan soal seperti ini, kita perlu ingat rumusnya terlebih dahulu. Kalau mau ubah radian jadi derajat, pakai rumus derajat sama dengan radian dikali 180 derajat per pi. Alasannya kenapa? Karena satu radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Jadi kita kalikan aja biar bisa jadi derajat. Nah, kita mulai dari soal E. Soalnya adalah 3 pi per 2 radian. Nah, untuk memecahkan soal ini, kita harus masuk ke rumus yang tadinya, yaitu rumus perkalian. Nah, 3 pi per 2 dikali 180 derajat per pi. Yang pi-nya bakal saling menghilang karena ada di pembilang dan penyebut. Nah, sisanya jadi 3 per 2 dikali 180 derajat. Nah, jadi 3 dikali 90 derajat sama dengan 270 derajat. Jadi hasilnya adalah 270 derajat. Nah, lanjut ke soal F, yaitu min 11 pi per 12 radian. Nah, untuk memecahkan soal ini juga sama teman-teman dengan rumus yang sebelumnya, yaitu rumus perkalian. Min 11 pi per 12 dikali dengan 180 derajat per pi. Lagi-lagi pi-nya hilang. Nah, tinggal kita hitung aja, min 11 per 12 dikali 180 derajat per pi. Sama dengan min 11 dikali 15 derajat sama dengan min 165 derajat. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan untuk memecahkan soal seperti ini? Nah, sepertinya teman-teman di rumah juga sudah paham dan mengerti. Nah, kalau udah paham dan mengerti, kira-kira soal yang ini apa jawabannya ya? Jawab di kolom komentar. Bye!